Hello, seventh graders. Welcome back to the second video. Kali ini Miss akan bahas tentang layang-layang. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang jejar ginjang, dan now let's continue with kite atau layang-layang. Ya, kita akan dimulai dengan ciri khasnya layang-layang. Ya, jadi layang-layang itu sebenarnya hampir sama dengan belah ketupat, hanya bedanya begini, kalau tadi di belah ketupat ini kan semua sisi yang luarnya sama panjangannya. Nah, sekarang kalau di layang-layang, masing-masing punya pasangan yang sama panjang. Jadi nggak semuanya sama, tapi masing-masing mereka punya pasangannya, dan mereka sama pasangannya itu sama panjang, gitu. Nah, di sini CB sama CD itu sama. Ya, jadi ini sama ini, kiri sama kanan sama, terus AB, AD itu sama. Ya, nah kalau tadi semuanya sama, ini berpasang-pasang yang sama. Ya, ini yang kuning sama yang biru, kuning sama kuning, biru sama biru, gitu ya. Lalu salah satu diagonal membagi diagonal yang lain menjadi dua bagian sama panjang. Maksudnya, Miss? Maksudnya hanya diagonal yang lurus ini, yang vertikal, ini yang membagi diagonal yang ini jadi dua sama panjang. Kalau tadi kan kalau di belah ketupat kan ini sama, ya kan? Atas, setengah bawah sama, setengah kiri, setengah kanan sama. Nah, tapi kalau di sini cuman kiri dan kanan yang sama. Nah, atas sama bawah nggak sama dong. Ketika kita lihat sekilas aja, kita juga tahu bahwa atas sama bawah itu nggak sama panjang. Jadi, only the left and the right side yang mereka sama panjang, ya, diagonalnya. Kalau ini jelas beda, atas sama bawah, gitu, ya. Nah, lalu kenapa Miss nggak bahas sudut? Karena memang jarang sih ditanyakan sudut. Kalaupun nanti ditanyakan sudut, paling yang bisa kamu lakukan adalah, Miss, bentuk Z. Bentuk Z di sini nggak ada sih, nak. Kalaupun ada, kamu harus bikin garis bantu supaya bisa jadi Z. Tapi memang jarang ditanyakan. Kalaupun nanti ditanyakan sudut, ya yang harus kamu perhatikan adalah ini triangle, segitiga, berarti di sini semuanya 180, ini 180, 180, 180 juga. Ya, di tengah ini center, yang ini 90 derajat. Gitu ya, itu aja yang perlu kamu notice dari sudutnya. Nah, sekarang Miss akan langsung masuk ke keliling dan luasnya. Ya, kalau tadi karena kalau tadi di belah ketupat yang di sisi luarnya itu S sama semua. Nah, di layang-layang itu enggak, karena nggak sama ya berarti kamu harus tambahkan semuanya. Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah AB, BC, CD, sama DA. Pokoknya it's like a frame, it's like a border. Yang sisi luarnya itu kamu tambahkan semuanya ya. Perlu nggak ditambahkan di satu sama di dua? Enggak, karena again and again yang ditambahkan hanya sisi bagian luarnya. So, AB, BC, CD, dan DA. Dan kalau luasnya itu sama ya. Ini D1, D2, or kamu mau bolak-balik D1, D2-nya, nggak apa-apa ya. Oke, itu keliling dan itu luasnya. Nah, sekarang mari kita ke contoh soal. Sebelumnya Miss mau pesan bahwa kalau kamu mengerjakan layang-layang, itu memang langkahnya akan panjang. Kalau misalnya ada hal yang ditanya, terus yang ditanya itu sisinya belum diketahui, gitu. Maksudnya, untuk menghitung yang ditanya, ada aja hal yang missing yang harus kamu cari terlebih dahulu. Nah, itu way to go-nya itu lebih ribet daripada belah ketupat. Tapi Miss percaya, kalau kamu mau berusaha, kalau kamu mau tekun, pasti bisa ya. Caranya pasti lebih panjang dalam menghitung layang-layang daripada belah ketupat. Tapi yuk, mari kita belajar sama-sama ya. Contoh yang pertama, karena masih yang pertama masih warm up kan, gampang ini. Oke, ada layang-layang. Ini ada 5, berarti kalau di kiri 5, di kanan juga 5. Ada tandanya ini ya. Kalaupun nggak ada tandanya, you have to know kalau setengah kiri sama setengah kanan itu sama. Jadi kalau di sini 5, di sini juga 5. Dan enak banget nih, udah dikasih tahu segini, ujung atas ke ujung bawah itu 15, 15. Oke, jadi D1-nya 15, D2-nya 10 ya. Kenapa 10? Karena this is 5,
Kalau kamu sum up jadi 10, gitu ya. Jadi luasnya mari kita hitung, setengah D1, D2, setengah 15, 10, setengahnya 150, atau kalau misalnya nanti kamu mau langsung coret, misalnya mau langsung coret ini 2 sama 10-nya, boleh. Nanti jawabannya akan sama, yaitu 75 cm pangkat 2. Karena luas berarti cm square. Gitu, ya. Nah, contoh kedua ini yang kamu butuh extra step, begitu, ya. Pertanyaannya, luas dan keliling, ada dua hal yang dicari, tapi kenapa Miss bilang ini way to go-nya longer? Karena gini deh, yang dicari adalah luas dan keliling. Padahal kalau kamu mau cari luas, itu gimana, nak? Kan butuh D1, D2, sedangkan oke, D1-nya bisa Miss, ini 8, ini 8, so it means 16. Iya, tapi permasalahannya adalah D2-nya kan dari A ke C. Padahal 15 ini dari O ke C, berarti mau nggak mau kamu harus cari AO dulu dong untuk bisa tahu a whole diagonalnya ini berapa. Gitu kan? Jadi gimana carinya? Ya, di sini ada keywordnya. Please remember about Pythagorean theorem again and again. Ya, pokoknya kalau kamu ngerjain belah ketupat sama layang-layang, itu pasti dipakai kok teorema Pythagoras. Apalagi kalau kamu hafal triple-nya, bilangan-bilangannya. Itu akan save your time banyak lah daripada kamu harus hitung-hitung pangkat dua diakarkan ya. Oke, ready? Miss akan bahas ya, Miss akan bahas stepnya lumayan panjang, tapi semangat ya. Oke, sebelumnya Miss pindahkan ya, kalau sebelumnya di AB, kan AB sama AD sama toh, jadi Miss kasih pindah ke sini, nah sebelumnya di sini. Oke, jadi kita hitung luasnya dulu, Modik. Kita hitung luasnya dulu, oke? Ini luas. Untuk cari luas, butuh diagonal. Betul ya? Butuh diagonal. Diagonal satunya DB udah ketemu 16. Like I say to you previously, kalau di sini 8, di sini juga 8, so it means 16 D1-nya. Nah, D2-nya itu yang mana? Seperti yang Miss bilang tadi, ini AC. Nah, padahal AC itu consists of AO sama OC. OC sudah ada, oke, 15. Tinggal AO. Nah, AO-nya itu bisa dicari dengan Pythagoras. Gimana caranya? Lihat segitiga AOD. Sekali lagi, lihat segitiga AOD. Jadi jangan nih kamu lihat yang tiga segitiga ini dulu. Fokus ke segitiga yang ini, AOD. Oke, kalau ada segitiga siku-siku, di depannya di depannya sudut siku-siku itu kan pasti C. Berarti di sini Miss tulis ya, C-nya 10 cm. Nah, yang ini 8 cm, entah A, entah B, it's up to you. Tapi di sini Miss lambangkan A aja ya, itu 8 cm. Jadi inilah rumusnya Pythagoras. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Atau misalnya mau tulis C-nya dulu, nggak apa-apa. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, nggak apa-apa. Wong namanya sama dengan, berarti kamu bolak-balik, boleh ya. C-nya di sini, AB-nya di sini, boleh gitu. Ya. Nah, tapi karena ini untuk memudahkan, jadi Miss tulis begini ya. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Yuk, kasih masuk yuk. A-nya 8, berarti 8 pangkat 2 ditambah B-nya itu yang ditanyakan, B-nya itu AO ini, sama dengan 10 pangkat 2. Kalau dihitung ini 64, B pangkat 2-nya biarkan begini, 10 pangkat 2, 100. Biar bisa dapat B pangkat 2, ini pindah, toh kamu move ke kanan, awalnya yang plus jadi minus, jadi 100 minus 64, baru B pangkat 2-nya sama dengan 36. Nah, tapi yang dicari kan bukan B pangkat 2, orang tadi ini cuman A, C, berarti yang di sini harusnya B dong, nggak boleh pangkat 2, nggak boleh beda sendiri. Nah, gimana cara dapat B-nya? Jawabannya adalah di akar. Apa itu akar? Ya, di akar, ya kamu cari bilangan berapa yang kalau dia dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya 36, berarti kan jawabannya 6. Oke? Jadi, B-nya itu 6. Nah, B itu siapa? Yang ini tadi, toh, karena kita fokus di segitiga AOD. Berarti di sini 6 cm. Nah, hitungnya sudah taruh angkanya di situ. Ngerti ya? 6. Berarti kalau di situ sudah ketemu 6 cm, nah tinggal dimasukkan ke rumusnya. Setengah D1, D2. Setengah dikali 16, karena tadi sudah ada ya, 16 kiri ke kanan.
16 dikali D2, berarti kan dari atas ke bawah. Ini 15, yang barusan kita hitung itu 6, berarti 15 tambah 6, 21. Oke, disekalikan yang depan dulu, setengah kali 16 hasilnya 8, dikali 21. Hasilnya adalah 168 cm pangkat 2. Hah, itulah luasnya. Oke, silahkan dipahami dulu, itu luasnya, such a long way to go, tapi ini baru setengahnya karena yang ditanya adalah luas dan keliling. Oke, silahkan dilihat. Hopefully kamu ngerti ya, kalaupun nggak ngerti, please let me know. Nanti kalau banyak yang nggak ngerti, mungkin Miss akan live begitu, jadi biar kamu bisa tanya langsung, gitu ya. Oke, luas selesai, sekarang keliling. Iya, keliling. Ups, tadi udah ada ya, 6 ya. Ini nih, 6. Oke, kita sudah punya 8, 10, 15, dan informasi tambahan tadi ada 6 di situ. Jadi, I put 6 there. Sekarang, mari kita mulai keliling. Nah, kalau kamu mau hitung keliling itu kan kamu harus tambahkan semua sisi luarnya. Nah, sisi luarnya itu yang mana? Yang ini, AD sama AB. Itu sisi luar bagian atas. Udah ketemu ya, 10 ya, karena emang given. Emang diketahui. Jadi ini 10, ini juga 10 dapat. Nah, permasalahannya adalah yang bawah ini berapa, Miss? CB sama CD-nya itu berapa? Nah, itu masalahnya. Makanya kamu harus cari dulu. CB sama CD belum diketahui. Jadi gimana? Ya harus tahu. Caranya gimana? Ya pakai Pitagoras lagi dong, gitu. Again, kalau kamu ngerti, kalau kamu masih punya catatan triple Pitagoras, itu akan save your time so much. Ini ada 8, ada 15, oh di sini pasti ini, gitu ya. Tapi, Miss, kalau saya nggak tahu apa itu triple Pitagoras, baru catatanku di sekolah. Oh, oke. Bisa kok. Asal kamu sudah tahu rumusnya Pitagoras, bisa kok, tinggal dibolak-balik. Oke, sekarang let's focus on COD. COD, segitiga yang sebelah kiri ini ya berarti ya. Oke, ini A-nya 8, B-nya 15. Atau kamu balik-balik boleh, ini A, ini B. Yang dicari berarti C-nya, karena ini kan sisi miringnya toh. Nah, ini ada segitiga, ini siku-siku. Depannya siku-siku itu C. Oke, berarti yang dicari adalah C-nya. Bagaimana cara cari C-nya? Di rumus tadi ya. Kali ini Miss balik. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Yuk, masukkan satu-satu. Karena C yang ditanya, biar Mi begitu. Sekarang kamu punya A, A-nya 8, berarti 8 pangkat 2, ditambah kamu punya B, 15, berarti 15 pangkat 2. Dan 8 pangkat 2 itu 64, 15 pangkat 2 itu 225. Kalau dijumlahkan adalah 289. Tapi ingat ya, ini masih C pangkat 2. So in order to get C, kamu harus square root-kan. Ya, kamu harus akarkan 289. Kalau kamu punya kalkulator bisa langsung hitung pakai kalkulator. Hasilnya nanti adalah 17. Ya, 17. Selesai? Belum, karena 17 itu hanya sisi luarnya ini ya. Oke, sekarang ini udah 10 tadi. Berarti kalau sini 10, ini juga 10. Nah, sekarang kalau kamu ketemu ini 17, berarti di sini juga 17. Lengkap nih sudah sisi luarnya. Berarti bisa juga dihitung keliling, ditambahkan semua. Ini tadi 10 tambah 10, ini ya 10 tambah 10, yang bawah 17 sama 17. Jadi deh hasilnya adalah 54. Gitu ya. So, such a long way to go. Tapi kalau mau usaha pasti bisa kok. You can do this, ya. Apalagi kalau kamu tahu triple Pitagoras, itu akan sangat memudahkanmu, ya. Oke, jadi kelilingnya sudah ketemu, luasnya tadi juga sudah ketemu, dan selesai. Panjang memang, ya. Tapi kamu bisa. Oke, kalau sudah 2 contoh, sekarang saatnya kamu mengerjakan, ya. It's time for you to exercise. Ya, ini nomor 1. Sama ya, keliling dan luas. Kalau keliling berarti ini tambah ini, terus ini tambah ini. Lah, Miss, yang di sini berapa? Nah, cari. Pakai apa? Pitagoras. Gitu. Luasnya, Miss, setengah D1, D2. D1-nya ini 30,
Miss D2-nya 20 dari mana ke mana? 20 kalau begini ya, itu dari D ke O. Berarti yang ini berapa, Miss? Cari Mi lagi, pakai yang namanya Pitagoras. Ini, ketemu ini. Ya. Begitu juga dengan nomor 2. Nah, ini berarti yang dicari sisi miringnya semuanya nih. Nah, ini kalau nomor 2 hitung luas kamu enak, karena 12 sama 12, ini 9 sama 16, ada diagonal 1, ada diagonal 2. Nah, yang masalah adalah waktu kamu cari keliling, karena kamu harus hitung satu-satu. Ini sisi miringnya berapa, ini sisi miringnya berapa, baru tambahkan semuanya. Gitu, ya. Nomor 3, ini juga agak ribet, tapi Miss sudah tulis note di sini. Kamu bisa follow my note. Kalau nggak bisa ya kamu tanya teman atau ya misalkan consider untuk bikin live supaya kamu bisa tanya langsung ya. And then the last is number 4. Ini juga sudah tulis step-stepnya di note. Kalau kamu follow step-stepnya di sini kamu pasti bisa kok ya. Oke, show me this far. Miss harap kamu ngerti ya, walaupun Miss nggak menjelaskan secara langsung, tapi Miss harap kamu mengerti. Kalau masih ada pertanyaan, please let me know di komen. Supaya Miss juga bisa decide nanti apakah Miss akan berikan kamu live or not berkenaan dengan soal-soal yang mungkin kamu nggak bisa kerjakan. Oke, begitu dulu. Sekian penjelasan tentang layang-layang. Again, selamat mengerjakan dan God bless you wherever you are. Bye!